Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo sahabat buropreneur sekalian. Di sesi kali ini, Civic Class, kita akan membahas satu topik tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Wah, materinya berat juga ya. Ini materi yang cukup berat disampaikan dan nanti kita pelan-pelan aja ya, semoga nanti lebih mudah bisa dipahami. Baik, apa saja yang akan kita pelajari di video kali ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, di sesi kali ini Civic Class kita akan membahas yang berkaitan dengan kompetensi dasar menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional. Sistem hukum dan peradilan internasional ya. Oke. Apa saja nanti yang akan kita pelajari secara spesifik. Yang pertama adalah menguraikan sistem hukum dan asal mula hukum internasional. Kemudian yang kedua, menjelaskan hukum internasional dalam arti modern, asas-asasnya, sumber hukumnya, dan subjek hukum internasional. Lalu juga kita akan mendeskripsikan bagaimana hubungan internasional dengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukum internasional. Dan yang terakhir adalah menganalisis sistem peradilan internasional. Oke, sudah tidak sabar lagi untuk mulai mata pelajaran kali ini. Oke, yuk. Pertanyaan mendasar ya. Ada berapa sih jumlah negara di dunia? Kamu tahu enggak? Nggak tahu? Pernah ngitung nggak? Oke, berapa jumlah negara di dunia? Mau tahu atau mau tahu banget? Nah, kalau mau tahu, silahkan cari dulu. Di video kali ini saya tidak akan ngasih tahu berapa jumlah negara di dunia, tapi silahkan cari berapa jumlah negara di dunia. Tapi yang jelas, jumlahnya banyak, dan lebih jelasnya silahkan kalian browsing, carilah ya. Mencari itu lebih nikmat ya. Berapa jumlah negara di dunia. Nah, sehingga dengan jumlah negara yang begitu banyak ini, kita perlu yang namanya aturan hubungan antar negara. Nah, salah satunya nanti diwujudkan dalam sistem hukum internasional. Baik, di video kali ini peta konsepnya yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang pengertian. Pengertian apa? Yang pertama adalah pengertian sistem hukum internasional, kemudian pengertian hukum internasional. Lalu dilanjutkan dengan kaitan dengan hukum internasional, mulai dari asal mula, kemudian arti modernnya, asas-asasnya, sumber hukumnya, subjek hukumnya, dan juga nanti kita akan mempelajari kaitan dengan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional, serta bagaimana nanti sekilas tentang bagaimana sih pelaksanaan peradilan internasional. Oke, kita mulai. Sistem hukum dan peradilan internasional. Apa sih sistem hukum internasional? Yaitu satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional, yaitu semua negara-negara di dunia yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Nah, hukum internasional ini adalah seperti halnya di nasional. Kalau nasional kan yang mematuhi adalah warga negara. Nah, sementara bagi hukum internasional, warganya adalah negara-negara. Bisa dipahami ya? Artinya, hukum internasional ini adalah hukum bagi negara-negara. Oke, paham? Baik, lanjut. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Artinya, disinilah bagaimana aturan tentang kesepakatan bersama, bagaimana cara atau etika melintasi batas negara. Lalu, apa sih pengertian hukum internasional?
Hukum internasional yaitu bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Stark menurut dia berpendapat bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum atau body of law yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Kalau menurut Wiryono Proyodikoro, bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. Sedangkan menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas antara. Satu, batas antara negara dan negara. Yang kedua, negara dan subjek hukum lain yang bukan negara. Atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Artinya, negara dengan bukan negara ataupun bukan negara dengan bukan negara. Paham ya? Oke. Hukum internasional secara umum dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah hukum perdata internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain. Nah, berarti ini mengatur personal warga negara antara satu negara dengan warga negara dari negara lain. Oke, bisa dipahami ya? Berarti ini menyangkut hubungan manusia internasional. Nah, artinya menyangkut hubungan hukum antara orang atau warga negara di suatu negara dengan warga negara di negara lain. Oke, saya kira mudah dipahami. Berikutnya, hukum publik internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Nah, barulah ini hukum antar negara. Kalau yang ini tadi disebut sebagai hukum antar bangsa, kemudian yang ini disebut sebagai hukum antar negara. Oke, paham? Yuk, lanjut ke materi berikutnya. Hukum internasional dalam arti modern, bahwa terwujudnya hukum internasional yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil konferensi di Wina. Bahwa hukum tertulis itu bahwa ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku untuk perjanjian antar negara. Kemudian, menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama Vienna Convention on the Law of Treaties. Perjanjian internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional dan jurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum. Bagaimana dengan asas hukum internasional? Ada 3 minimal. Yang pertama adalah asas teritorial. Apa maksudnya asas teritorial? Yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya atau atas wilayahnya. Jadi berdasarkan wilayah suatu negara. Kemudian asas kebangsaan, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negara. Nah, ini kaitannya dengan kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah landasan atau asas-asas hukum internasional. Juga ada asas-asas lain yang juga menjadi dasar penyelenggaraan hukum internasional. Apa saja?
Yang pertama ada Pacta sunt servanda. Wah, ini lumayan rumit ya. Tidak apa-apa, kita pelajari. Pacta sunt servanda yaitu suatu perjanjian yang dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Nah, artinya ini hanya disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Kemudian equality right, asas bahwa pihak yang mengadakan hubungan berkedudukan sama. Kemudian resiprositas, yaitu suatu tindakan negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Nah, ini kayak semacam pembalasan ya. Kemudian courtesy, yaitu saling menghormati dan menjaga kehormatan negara. Kemudian right dan stantibus, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian tersebut. Jadi perubahan-perubahan yang mendasar. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Apa saja sih sumber hukum internasional? Kalau sesuai dengan Piagam Mahkamah Internasional pasal 38, sumber hukum internasional sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sumbernya adalah perjanjian internasional atau traktat atau biasa disebut treaty. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang keempat, keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum, dan pendapat-pendapat ahli hukum terkemuka. Lalu, siapa sih yang disebut sebagai subjek hukum internasional? Yang jelas, pertama sebagai subjek hukum internasional adalah negara. Sudah bisa dipahami lah ya, negara itu apa? Yaitu subjek hukum internasional yang berupa negara, organisasi kekuasaan yang terdiri dari apa? Masih ingat? Warga negara, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Oke, itu syarat pokok negara. Kemudian siapa lagi subjek hukum internasional? Yaitu adalah Tahta Suci atau Vatikan ya. Berikutnya adalah Palang Merah Internasional. Kalau di nasional berarti Palang Merah Indonesia lah ya. Tapi ini Palang Merah Internasional. Yang keempat adalah organisasi-organisasi internasional. Dan yang kelima adalah orang perseorangan. Dan yang keenam, pemberontak dan pihak dalam sengketa. Nah, ini yang termasuk dalam kategori subjek hukum internasional. Terus bagaimana sih proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional? Nah, di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku. Artinya begini, proses ratifikasi ini adalah bagaimana hukum internasional itu berlaku di negara kita, yaitu di ratifikasi. Nah, nanti bagaimana prosesnya akan kita bahas di video kali ini. Terus bagaimana dengan peradilan internasional atau Mahkamah Internasional, The International Court of Justice? Lembaga ini berfungsi
menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Kemudian, yurisdiksi adalah kewenangan Mahkamah Internasional atau biasa disingkat dengan MI untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat. Lalu yang kedua, ada Mahkamah Pidana Internasional atau The International Criminal Court. Yurisdiksinya, kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat. Nah, kalau ada kejahatan-kejahatan berat, maka yang menangani adalah Mahkamah Pidana Internasional atau The International Criminal Court. Apa saja sih yang termasuk jenis kejahatan di dalam pidana internasional? Nah, paling tidak ada 4 ini macamnya ya. Ada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, juga kejahatan agresi. Inilah yang termasuk ke dalam kejahatan-kejahatan pidana internasional. Kemudian, lembaga berikutnya adalah Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional, The International Criminal Tribunal. Lembaga ini berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen. Artinya, setelah selesai mengadili, peradilan dibubarkan. Jadi bersifat sementara saja ya. Nah, peta konsep materi berikutnya yaitu tentang sengketa internasional dan mahkamah internasional. Nanti akan membahas tentang sengketa internasional dan faktor penyebabnya, kemudian peran mahkamah internasional, bagaimana penyelesaian sengketanya, bagaimana prosedur penyelesaiannya, kemudian bagaimana keputusan dari sengketa tersebut, kemudian bagaimana upaya menjaga perdamaian dunia, dan yang terakhir, apa sih prinsip hukum atau prinsip hidup berdampingan secara damai. Oke. Yang terakhir, menghargai keputusan Mahkamah Internasional. Nah, disinilah faktor pentingnya hukum internasional nanti akan berperan. Mengapa sih timbul adanya sengketa internasional? Nah, sengketa internasional itu bisa muncul, bisa berupa kaitan dengan wilayah, bisa berkaitan dengan warga negara, bisa berkaitan dengan tentang hak asasi manusia, berkaitan dengan terorisme, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali penyebab timbulnya sengketa internasional. Apa sih faktornya yang menyebabkan terjadinya persengketaan atau perselisihan atau masalah internasional? Yang pertama, adanya dari segi politis, yaitu adanya fakta pertahanan. Kemudian hak atas suatu wilayah teritorial. Nah, ini biasanya perebutan antar wilayah. Kemudian pengembangan senjata nuklir atau senjata biologi. Nah, misalkan suatu negara membuat senjata nuklir, maka nuklir akan menjadi persoalan internasional, apalagi senjata biologi. Kemudian juga persoalan-persoalan terorisme, ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa, dan juga adanya hegemoni, pengaruh kekuatan besar, yaitu Amerika sebagai negara super power. Dan juga sekarang ini negara-negara lain, apalagi juga negara Cina ya, dia juga berupaya untuk melakukan pengaruh terhadap negara lain, menjadi negara yang kuat, dan bagaimana agar turut mengendalikan negara lain. Ini menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa atau persoalan atau masalah-masalah internasional. Kemudian bagaimana ketika ada persoalan atau sengketa internasional? Bagaimana cara penyelesaiannya? Maka yang pertama melalui arbitrasi, yaitu penyelesaian melalui seorang atau lebih arbitrator.
Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara penyelesaian melalui yudisial, melalui pengadilan. Yang berikutnya, penyelesaian dengan negosiasi, perundingan antar negara yang terlibat sengketa. Yang keempat, penyelidikan yang dilakukan oleh komisi konsiliasi yang mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian yang kelima, penyelesaian di bawah naungan PBB, yaitu pihak-pihak yang ikut serta dalam pergaulan internasional itu kemudian tunduk pada hukum internasional yang kaitannya dengan hak dan kewajiban. Oke, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional? Nah, kita akan simulasi ya, bagaimana prosedur penyelesaiannya. Baik, yang pertama, negara-negara anggota PBB ataupun bukan anggota PBB, kemudian terjadi konflik atau sengketa. Nah, misalnya persoalan atau permasalahan yang terjadi adalah terjadinya pelanggaran HAM di suatu negara. Maka akan ada pengaduan dari negara yang dirugikan. Lalu, Komisi Tinggi HAM PBB akan melakukan proses aduan ini kemana? Yang akan dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas aduan tentang pelanggaran HAM ya. Kemudian akan dilakukan proses peradilan sampai dengan pemberian sanksi. Nah, barulah di sini Mahkamah Internasional akan memberikan putusannya terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara yang kemudian sudah melalui proses di Mahkamah Internasional. Nah, disinilah nanti bagaimana Mahkamah Internasional memberikan putusan, dan kalau kemudian terbukti maka ia akan mengeluarkan sanksi terhadap subjek-subjek yang melakukan pelanggaran. Baik, kita lanjutkan. Apa sih prinsip hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan derajat? Yang pertama, bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Yang kedua, non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. Artinya negara lain tidak boleh turut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, persamaan hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Yang keempat, persamaan kedaulatan negara. Jadi setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Yang kelima, prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. Dan yang keenam, adanya itikat baik dalam hubungan internasional. Nah, inilah prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai yang hendaknya ditaati, dihormati oleh setiap negara. Oke, sampai di materi ini bisa dipahami. Nah, secara umum itulah bagaimana proses sistem hukum dan peradilan internasional. Selanjutnya akan kami berikan bagaimana contoh-contoh putusan internasional atas kasus-kasus yang terjadi. Nah, ini sebagai contoh. Pihak-pihak yang terlibat: Amerika Serikat di Filipina, Indochina, dan Jepang. Tahun 1906, tentara Amerika telah melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga Filipina. Kemudian tahun 1968, peristiwa yang lebih dikenal dengan My Lai Massacre, sebuah kompi Amerika menyapu warga desa dengan senjata otomatis
hingga menewaskan sekitar 500 korban. Kemudian pada tahun 1945, lebih dari 40.000 rakyat Jepang yang tidak berdosa telah terpanggang dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Masih ingat ya di pelajaran sejarah kita? Nah, lalu apa putusan dari Mahkamah Internasional? Bahwa para pelaku kejahatan perang telah diajukan ke pengadilan militer. Namun tidak lama kemudian banyak yang dibebaskan. Mahkamah Internasional belum dapat berbuat banyak. Sebagai contoh berikutnya, ini juga tidak kalah mengerikan ya. Di Serbia, di Kroasia, dan Bosnia Herzegovina atau Yugoslavia. Tahun 1992 sampai 1995, pasukan Serbia telah melakukan pembersihan etnik, terutama terhadap warga sipil Muslim Bosnia di Sarajevo dan daerah-daerah lain, serta di Kroasia. Nah, lebih dari atau tidak kurang dari 700.000 warga sipil telah disiksa dan dibunuh dengan kejam. Beberapa nama yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan perang ini antara lain Stanislav Galić, Gojko Jankovic, dan sebagainya. Nah, terus bagaimana Mahkamah Internasional mengurus kasus ini? Tahun 1994, pengadilan terhadap para penjahat perang telah terbukti di Den Haag. Artinya, kejahatan perangnya telah terbukti. Proses pengadilan terus berlangsung, namun hasilnya belum sesuai harapan. Banyak yang masih gagal ditangkap. Contoh berikutnya adalah pemerintah Rwanda melakukan kejahatan terhadap etnis Hutu dan Tutsi. Dalam waktu 3 bulan di tahun 1994, tidak kurang dari 500.000 etnis Hutu dan Tutsi telah terbunuh. Pemerintah Rwanda bertanggung jawab atas kasus terbunuhnya kedua etnis tersebut. Lalu, PBB menggelar pengadilan kejahatan perang yang digelar di Arusha, Tanzania. Namun, hanya mampu menjerat 29 orang yang diadili. Nah, ini ada catatan. Berdasarkan model pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 98. Sebuah langkah untuk membentuk ICC atau International Criminal Court yang permanen. Namun, banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja. Lebih banyak gagal daripada suksesnya, apalagi model ICC. Baik, inilah materi-materi yang kita pelajari pada video kali ini, mulai dari sistem hukum dan peradilan internasional, kemudian juga kaitan dengan sengketa internasional. Ini materi-materi yang sudah kita pelajari. Sampai di sini semoga paham dan semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng, serta apabila materi ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.